Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini pada tanggal 5 September 2021 diadakan secara online dan disiarkan secara streaming pada pukul 6 pagi melalui YouTube GKI Temanggung. Dan sesudah ibadah selesai, rekaman masih dapat diikuti melalui YouTube GKI Temanggung. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, ibadah onsite atau ibadah tatap muka dapat kita laksanakan kembali mulai tanggal 12 September 2021 dengan tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Ibadah tatap muka juga dapat dihadiri jemaat berusia 65 tahun atau lebih yang telah menerima vaksin kedua minimal 14 hari sebelumnya. Kemudian, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 15 September 2021 di GKI Temanggung atas diri Saudara Adi Surya Wijaya, anggota Jemaat GKI Temanggung, dan Saudari Ledia Sentika Habeahan, anggota Jemaat GKPI Dolok Tolong. Mohon dukungan doa jemaat. Warta selanjutnya. Pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021, dalam ibadah pada pukul 08.30 akan dilayankan sakramen baptis dewasa, sidi, baptis anak, dan penerimaan anggota. Adapun syarat-syarat dapat dilihat pada warta jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Apakah saudara pernah mendengar kata to take and to give? Ini adalah prinsip yang banyak dimiliki oleh manusia di dunia ini, termasuk orang Kristen. Prinsipnya adalah apa yang saya dapatkan, itulah yang saya berikan. Kalau orang lain memberikan satu bagian kepada saya, maka saya akan membalas kebaikan yang satu itu kepadanya lagi. Apakah saudara juga memiliki prinsip seperti itu? Bagaimana kalau Tuhan melakukan itu juga kepada kita? Kita memberikan persembahan kepada Dia, dan Dia memberkati kita sesuai dengan apa yang kita persembahkan. Tentu akan sangat matematis relasi kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan yang mengundang kita tidak memiliki prinsip seperti itu. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita pun tidak sanggup membalasnya. Dengan hadirnya Kristus yang mengundang kita masuk ke hadirat-Nya, betapa besar kasih-Nya kepada kita. Seperti Engkau,
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ibadah ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia Allah besertamu dan besertamu juga. Silakan duduk. John Newton adalah seorang penjual budak yang lahir di Inggris pada tahun 1725. Suatu ketika terjadi insiden yang menyebabkan John Newton ditangkap di Afrika Barat oleh Amos Chloe, yang seorang pedagang budak juga. Dia dipenjara dan dirantai bersama dengan para budak lainnya. Kemudian diperbudak dan dipaksa bekerja di perkebunan di Sierra Leone dekat sungai Sebron. Pada tahun 1748, John Newton berhasil kabur dari perbudakan di sana. Dalam perjalanannya kembali ke Inggris, kapal yang ditumpangi John Newton mendapat serangan badai yang sangat ganas. Semua awak kapal menjadi ketakutan dan frustasi. Bahkan para awak kapal akhirnya menuduh John sebagai penyebab musibah yang mereka alami. John membayangkan dirinya seperti Yunus dalam Alkitab. Dan dia sangat ketakutan. Dalam ketakutan yang teramat sangat karena badai gelombang menerjang kapal mereka, John refleks berteriak, "Tuhan, kasihanilah kami." Itulah pertama kali John memohon belas kasih pada Tuhan. Dalam kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan John kesempatan untuk bertobat dan Tuhan meredakan badai. Sejak saat itu, kehidupan John mulai berubah. Pada tahun 1764, John Newton ditapiskan menjadi seorang pendeta dan menulis syair lagu Amazing Grace. Dari pengalaman pendosa yang begitu keji pada sesama manusia, dan seringnya dia menghujat Tuhan. Secara ajaib, Tuhan memberi anugerah yang besar dan memperbarui dia. Dulu saya terhilang, sekarang saya ditemukan kembali. Dulu saya buta, sekarang saya melihat. Amazing Grace. Tuhan mengampuni John Newton. Tuhan juga mengampuni saudara dan saya. Mari kita serahkan semua kesalahan dan rusaknya relasi kita dengan Tuhan dan sesama kepada Dia yang memberikan anugerah pengampunan dan cinta. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku
menyayangi kita semua dengan kasih-Nya yang besar. Dengan berbagai cara, Tuhan mencintai kita berbeda-beda dan tak henti-hentinya. Ia mencintai dan mengampuni tak terhingga karena kasih-Nya kepada kita. Berdasarkan kasih Tuhan itulah, mari dengan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa secara pribadi, mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Inilah doa-doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan akan dibacakan dari Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengakui kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kasih Tuhan besar, caranya begitu ajaib, mengasihi sedalam laut dan seluas angkasa, seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi.
Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa, mohon pimpinan dan terang Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu dalam kami membaca, mendengar firman Tuhan, agar kami semua boleh memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, tuntunlah, terangilah kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab terambil dari Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-37. Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus pada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Berbahagialah orang-orang yang menemukan pesan Tuhan bagi hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di bulan kepemimpinan, kita akan merenungkan tema-tema yang khusus. Dan hari ini, 5 September 2021, kita merenungkan sebuah tema kasih menembus batas. Kasih menembus batas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengakui bahwa dalam kenyataan sering ada garis-garis pembatas yang sering memisahkan relasi kita dengan orang lain, yang membatasi komunikasi kita kadang dengan orang lain. Contohnya, saudara, adalah sebutan-sebutan negatif. Kita ingat, saudara-saudara, menjelang Pilpres 2019, kubu Jokowi dan kubu Prabowo saling memberi labeling sebutan yang negatif pada kubu sebelah. Sebutannya apa, saudara? Cebong. Yang satu kampret. Kubu kampret menyebut kubu yang lain cebong, kubu cebong menyebut yang lain kampret. Saudara-saudara, padahal kampret dan cebong itu kan nama-nama hewan, tapi dikenakan pada orang-orang karena berbeda, karena berseberangan pilihannya. Ini contoh, saudara, bahwa sebutan-sebutan negatif sering membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Tetapi, saudara, di tengah panasnya persaingan kedua kubu, ada peristiwa yang menyejukkan kita semua, yakni saat Hanifan meraih medali emas pencaksilat Asian Games 2018. Pada waktu itu naik ke tribun dan menarik Jokowi dan juga Prabowo dan membuat Jokowi dan Prabowo saling berpelukan. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang menyejukkan di tengah panasnya persaingan. Waktu itu Prabowo adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia dan juga Presiden Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa. Sedangkan Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Alangkah indahnya, saudara-saudara, ketika sekat-sekat permusuhan itu mulai dirobohkan dan diganti dengan ikatan tali persaudaraan. Sukacita kemenangan, Hanifan juga semangat keindonesiaan menyatukan Jokowi dan Prabowo pada waktu itu. Dan kita tahu sekarang permusuhan Jokowi dan Prabowo menjelang Pilpres 2019 sudah tidak ada, ya. Yang ada adalah sekarang mereka menjadi sahabat dan kita tahu bahwa Prabowo menjadi Menteri Pertahanan yang membantu Bapak Jokowi. Saudara, kita bersyukur karena di tengah panasnya persaingan ada peristiwa yang menyejukkan dan akhirnya kita melihat Jokowi dan Prabowo ternyata mereka adalah sahabat. Saudara-saudara, saat ini kita masih melihat sebutan labeling negatif masih sering kali kita dengar. Saudara-saudara mungkin mendengar kata kadrun, artinya kadal gurun. Sebenarnya kata kadrun muncul sejak Pilkada DKI 2012, tapi masih santer kita dengar sampai sekarang. Kadrun itu sebutan untuk kelompok garis keras, kelompok intoleran yang anti budaya lain dan menyebut orang di luar kelompoknya sebagai kafir. Sebaliknya orang-orang yang disebut kafir menyebut kelompok yang intoleran ini sebagai kadrun, kadal gurun. Nah, saudara, saling memberi label-label negatif terus ada sampai sekarang ini. Penamaan negatif ini tentunya membuat luka di hati yang mendengarnya. Coba, saudara, kalau saudara dikatakan kafir, saudara jengkel apa enggak? Terluka apa enggak? Tentu kita terluka dan jengkel. Demikian juga orang yang dikatain kadrun, kadal gurun. Wong manusia kok dikatakan kadal, ya, kadal gurun. Tentu mereka
juga terluka dan juga jengkel. Tetapi saudara, labeling-labeling negatif seringkali ada di tengah-tengah kita. Kita kadang dilabelin, kadang kita juga melabelin, menyebut negatif kelompok lain. Kadang kita disebut negatif, kadang kita pun menyebut negatif kelompok lain. Sering terjadi perang dingin, perang urat saraf antara kedua kelompok ini di media-media sosial, di YouTube. Kelompok satu menyerang kelompok lain, kelompok yang lain menyerang kelompok yang satu, memberi label-label negatif pada kelompok yang lain. Saudara-saudara, tentu sangat indah jika kita sebagai bangsa Indonesia saling menghargai satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia. Kita mengakui masing-masing punya keunikan tersendiri dan masing-masing punya kekhasannya masing-masing, dan kita perlu menghargai dan tidak perlu saling merendahkan satu dengan yang lain. Tentunya saudara, ini adalah dambaan kita semua. Garis-garis pembatas saudara perlu kita tembus. Kita bersama-sama merayakan, bersama-sama persaudaraan antar manusia, sehingga kita merasakan betul-betul sebagai komunitas kasih yang menembus garis-garis pembatas yang sering memisahkan kita semua. Saudara-saudara, mari kita perhatikan tentang garis-garis pembatas pada zaman Tuhan Yesus. Bacaan kita di sana kita melihat sebetulnya ada juga garis pembatas, ada semacam permusuhan sebetulnya, yakni antara orang Tirus non-Yahudi di mana perempuan itu ada, ya, vs orang Yahudi di mana Yesus adalah orang Galilea yang adalah orang Yahudi. Jadi sejak zaman Perjanjian Lama orang Yahudi itu melihat orang Tirus sebagai kaum kaya, penindas dan kafir. Orang Yahudi melihat orang kafir itu sebagai anjing. Bersentuhan dengan mereka akan jadi najis. Jadi jangan sampai bersentuhan dengan orang kafir. Sebaliknya saudara, orang Tirus, orang non-Yahudi juga memandang rendah orang Yahudi, khususnya Galilea pada waktu itu yang umumnya hidup sederhana. Jadi saudara, latar belakang permusuhan orang-orang Tirus dan orang-orang Yahudi itu sudah ada dalam Perjanjian Lama, ya. Orang-orang Tirus dicap sebagai penindas, orang yang tidak baik, kafir. Kita melihat secara sosial ekonomi orang Tirus jauh lebih makmur daripada orang Galilea, orang Yahudi. Jadi orangnya kaya-kaya, orang-orang Tirus ini, di mana perempuan itu berada. Dan saya percaya perempuan itu juga adalah orang kaya. Sedangkan Yesus adalah orang Galilea, orang yang sederhana. Jadi ada kesenjangan sosial ekonomi sebetulnya. Penduduk Tirus itu kaya raya, orang Galilea, orang Yahudi sederhana. Dan secara politis, orang Galilea melihat orang Tirus sebagai ancaman ekspansi. Karena mereka punya harta, punya segalanya, dan orang-orang Galilea pun merasa, wah ini suatu ancaman, bisa-bisa mengekspansi kita. Secara politis mereka melihat orang-orang Galilea, orang Tirus sebagai ancaman. Dan ini ada peristiwa sejarah juga. Saat pemberontakan orang Yahudi melawan Roma, orang-orang Tirus membunuh dan memenjarakan banyak orang-orang Yahudi. Jadi ada luka sejarah, orang-orang Tirus dulu membunuhin orang-orang Galilea. Jadi ada luka-luka sejarah di hati orang-orang Galilea terhadap orang-orang Tirus. Dan Yesus adalah orang Galilea. Saudara kan pernah mendengar lagunya bukan? Sobat dari mana? Sobat dari Galilea. Yesus orang Galilea. Dan orang-orang Galilea itu banyak dibunuhin oleh orang-orang Tirus
pada saat pemberontakan orang Yahudi melawan Roma. Jadi ada luka-luka secara psikologis juga di hati orang-orang Galilea dan orang-orang Tirus ini. Maka saudara, sejarawan Yahudi Flavius Josephus itu menyebut Tirus adalah musuh bebuyutan kita. Tirus adalah musuh bebuyutan kita. Jadi saudara-saudara, perempuan yang datang pada Yesus ini bukan hanya asing sebetulnya, tapi juga dipandang sebagai musuh bebuyutan oleh orang-orang Galilea, oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, jadi perbedaan antara perempuan yang datang pada Yesus dan Yesus, kalau dilihat dari berbagai sisi, ternyata memang ada garis pembatas yang sangat tebal kalau kita perhatikan. Begitu tebal garis pembatas itu. Dari paham agama, orang Yahudi melihat orang Tirus sebagai kafir. Kemudian juga dari segi sosial ekonomi, orang-orang Tirus lebih kaya. Orang Galilea di mana Yesus berada itu hidupnya sederhana. Secara politik, orang Tirus dipandang sebagai ancaman oleh orang Galilea. Dan secara psikologis ada luka-luka sejarah yang turun-temurun tentunya. Sampai pada masa Yesus tentunya masih ada. Karena bangsa Yahudi melihat Tirus itu orang kaya penindas, bahkan menyebut mereka juga sebagai anjing. Dan orang-orang Tirus melihat orang-orang Galilea itu sebagai orang-orang yang rendahan. Jadi yang satu merendahkan yang lain merendahkan yang satu, itu yang terjadi. Jadi ada garis pembatas yang sangat tebal sebetulnya. Jadi kalau dalam bacaan kita tadi kita melihat Yesus menyebut perempuan ini ya sebagai anjing, itu sebetulnya adalah sebutan umum orang-orang Yahudi kepada orang-orang Tirus. Tetapi apakah sikap Yesus merendahkan perempuan ini? Nanti kita lihat ternyata tidak, saudara. Justru Yesus sangat menghargainya. Tapi sebetulnya Yesus ingin mengutip anggapan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Tirus pada waktu itu. Dan kita perhatikan, saudara, ada perbedaan status sosial ekonomi antara si kaya, yakni perempuan yang datang pada Yesus, dan juga Yesus yang hidup sangat sederhana. Juga ada luka-luka sejarah di masa lalu yang tentu masih dirasakan di hati orang-orang Yahudi. Jadi saudara, ada luka-luka sejarah di masa lalu di balik perjumpaan Yesus dengan perempuan Tirus ini yang berasal dari Sirofenisia ini. Pertanyaannya saudara, apakah garis pembatas ini bisa ditembus? Secara manusia saudara sangat sulit. Tetapi mari kita lihat. Rupanya batas ini bisa ditembus. Dan Yesuslah yang mengawali. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Jadi Yesus mengawali, pergi ke daerah yang disebut sebagai daerah kafir, yang disebut sebagai daerah di luar orang Yahudi. Tapi Yesus pergi ke sana. Tentu saudara-saudara, ini tidak lepas dari kasih Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Yesus mengawali pergi ke daerah Tirus. Mungkin motivasinya ingin beristirahat di sana. Tapi ada juga penafsir yang mengatakan inilah Yesus mulai untuk memperluas pekabaran Injil di luar daerah Yahudi. Kemudian saudara-saudara, perempuan Sirofenisia pun meresponi. Begitu dengar Yesus masuk ke daerah Tirus, dalam Markus 7 ayat 25 dan 26 dikatakan seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon pada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya.
Yesus karena kasihnya pergi ke daerah Tirus. Seorang ibu karena kasihnya yang begitu besar kepada anaknya, akhirnya berani untuk menjumpai Yesus. Walaupun orang Yahudi mengecapnya sebagai kafir, melihatnya sebagai anjing, itu tidak bisa menghalangi dia untuk tetap datang pada Yesus. Di sisi yang lain, walaupun perempuan ini kaya raya dan orang-orang Tirus melihat orang Yahudi itu sebagai orang yang rendah, dan perempuan ini adalah perempuan yang kaya, tapi dia melepas semua atribut kekayaannya dan dia tersungkur di depan kaki Yesus, merendahkan diri serendah-rendahnya. Tidak banyak saudara orang-orang yang kaya yang mau merendahkan diri. Biasanya dipenuhi dengan banyak kesombongan. Tetapi saudara, perempuan ini tersungkur di kaki Yesus demi cintanya pada anaknya yang kerasukan roh jahat. Dan perempuan ini ingin agar Yesus menyembuhkannya. Dia tidak peduli apa kata orang, ya. Kamu kaya kok minta-minta, ya. Kamu disebut anjing misalnya, kok tetap mau datang memohon belas kasih. Semuanya itu dia tembus, saudara, dan tidak bisa menghalanginya. Inilah the power of love, kekuatan cinta kasih. Yesus mengasihi orang Tirus, Yesus mengasihi perempuan Sirofenesia ini, dan perempuan Sirofenesia ini, perempuan Tirus ini mengasihi anaknya. Yesus menembus garis batas dan perempuan ini juga menembus garis batas. Terjadilah saudara pemulihan yang luar biasa. Maka kata Yesus pada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ketika ada cinta kasih saudara, ada keajaiban yang terjadi. Anaknya sembuh, dibebaskan dari roh jahat. Inilah kekuatan cinta Yesus, tetapi juga kekuatan cinta dari seorang ibu terhadap anaknya. Karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Inilah kata-kata Yesus kepada perempuan ini. Pemulihan terjadi, pembebasan terjadi ketika ada cinta kasih di sana. Saudara-saudara, kita melihat tentang sejarah tentang tembok Berlin 1961-1989. Jadi ceritanya setelah Perang Dunia Kedua, Jerman terbagi dua. Wilayah timur dikuasai Uni Soviet, wilayah barat dikuasai oleh sekutu. Dan perang kedua kubu ini memisahkan kota Berlin. Jadi Berlin Barat dan juga Berlin Timur. Tetapi saudara, Berlin Barat dan Berlin Timur itu sangat berbeda. Berlin Timur itu terkekang oleh kemiskinan dan juga terkekang oleh peraturan-peraturan yang begitu kuat. Nah, karena terkekang dan terpuruk oleh kemiskinan, penduduk Jerman Timur itu kerap melarikan diri dan menyusup ke Jerman Barat. Ada sekitar 1.700 orang yang melakukannya setiap hari. Antara tahun 1946 sampai 1961, jumlahnya mencapai 3 juta warga yang sudah mengungsi, yang sudah keluar dari Jerman Timur menuju ke Jerman Barat. Nah, karena itu saudara, tahun 1961 Jerman Timur membangun tembok pembatas yang panjangnya sekitar 27 mil yang dilindungi kawat berduri, anjing penyerang serta 55.000 ranjau darat dan tentara penembak. Jadi siapa yang mau lari dari timur ke barat akan berhadapan dengan tentara, akan berhadapan dengan anjing penyerang. Inilah yang terjadi, saudara.
Dan orang-orang Jerman Barat ini, saudara, menyambut orang-orang Jerman Timur yang melarikan diri, yang membutuhkan pertolongan. Dan orang-orang Jerman Timur yang melarikan diri juga punya keyakinan bahwa orang Jerman Barat yang lebih makmur dari mereka akan membantu mereka. Karena mereka melihat bahwa orang Jerman Barat saudara saya dan orang Jerman Timur juga saudara saya. Jadi masih ada kasih persaudaraan di antara mereka. Orang Jerman Timur ingin lari ke barat untuk memperbaiki hidup mereka, dan orang Jerman Barat pun menyambut mereka. Ini yang terjadi, saudara. Tetapi untuk menyeberang dari timur ke barat itu tidaklah mudah. Karena itu, saudara, tembok Berlin disebut sebagai garis kematian. Banyak orang yang ingin melarikan diri dengan cara yang beresiko, misalnya melewati terowongan, lewat balon udara, menyusup ke kereta, dan menurut sejarah, saudara, antara 1961 sampai 1989 sekitar 140 orang terbunuh saat berusaha melintasi tembok. Walaupun banyak juga yang akhirnya lolos sampai di Jerman Barat. Kalau saudara perhatikan gambar, itu ada orang yang digotong, itu adalah diambil 17 Agustus 1962. Itu yang namanya Peter Fetzer, yang sekarat, yang dibawa oleh penjaga perbatasan Jerman Timur yang menembaknya ketika mencoba melarikan diri ke barat. Jadi, saudara, banyak korban yang berjatuhan ketika mereka berusaha melewati tembok itu. 140 orang terbunuh saat berusaha melintasi tembok itu. Karena itu tembok Berlin disebut sebagai garis kematian. Mengerikan sekali itu, saudara. Selama bertahun-tahun tembok Berlin menjadi simbol kekejaman perang dingin. Namun pada tahun 1989 penduduk Jerman Timur habis kesabaran, mereka melangsungkan demonstrasi massal yang menuntut demokrasi. Dan demonstrasi massal dari Jerman Timur itu disambut oleh penduduk Jerman Barat. Saudara lihat itu di dalam gambar, penduduk Jerman Barat memanjat tembok Berlin di hadapan para penjaga Jerman Timur pada November 1989, menjelang runtuhnya tembok Berlin. Jadi, saudara, itulah yang terjadi. Mereka tidak bisa dipisahkan oleh tembok, persaudaraan Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan selanjutnya, saudara, saat orang-orang Berlin Timur menerobos gerbang perbatasan, puluhan ribu warga Berlin Barat menyambutnya dengan emosi dan perayaan yang luar biasa. Mereka merayakannya dengan champagne, kemudian musik dan juga air mata, keharuan. Selanjutnya, saudara, penduduk Berlin benar-benar meruntuhkan tembok dengan palu godam dan pahat. Dan pada tahun 1990 Jerman kembali bersatu. Saudara, apa yang terjadi? Sebetulnya bukan hanya palu godam yang menghancurkan tembok Berlin, tapi kekuatan kasih persaudaraanlah yang menghancurkannya. Penduduk Jerman Barat dan Jerman Timur merasa sebagai saudara yang saling mengasihi, yang tidak dipisahkan oleh tembok beton ataupun tembok ideologi. Apapun yang menghalangi mereka, mereka robohkan. Saudara-saudara, inilah kisah tentang runtuhnya tembok Berlin. Tembok Berlin sekali lagi runtuh bukan hanya oleh palu godam, bukan hanya oleh alat-alat berat yang meruntuhkan mereka, yang meruntuhkan tembok itu, tapi kekuatan kasih persaudaraan orang Jerman Barat dan Jerman Timur. Itulah yang sebenarnya merobohkan tembok itu. Pertanyaan bagi kita, saudara, sekarang ini tembok pembatas apa yang masih memisahkan kita? Mungkin tembok iri dan benci, mungkin tembok kesombongan, mungkin tembok kepentingan diri, mungkin tembok ketidakpedulian yang memisahkan kita dengan yang lain. Selama ini semua masih ada pada kita, saudara, kita tidak bisa menembus garis-garis pembatas yang memisahkan kita dengan sesama, yang meretakkan relasi dan komunikasi kita dengan sesama. Kita mungkin dekat di mata, tapi jauh di hati.
Masih ada tembok yang tak terlihat yang ada di antara kita. Saudara, sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita mestinya berani dan mampu menembus tembok pembatas ini. Kasih menjadi kekuatan utama untuk menembus dan menghancurkan tembok pemisah itu. Biarlah saudara runtuhnya tembok Berlin oleh kekuatan kasih persaudaraan. Biarlah boleh menjadi inspirasi bagi kita. Mungkin kita juga masih punya tembok-tembok yang memisahkan kita. Marilah kita robohkan dengan semangat kasih. Kasih seperti apa, saudara? Kalau kita perhatikan 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, inilah kekuatan kasih yang mampu menembus batas-batas yang memisahkan kita. Saat kita masih memiliki kebencian satu dengan yang lain, iri hati, ketidakpedulian, dan dosa-dosa yang lain, saudara, kita tidak bisa meruntuhkan tembok pemisah. Tapi saat kasih ada, maka tembok-tembok pembatas akan bisa kita robohkan, tembok pembatas akan bisa runtuh. Saat kasih ada dalam diri kita, saudara, maka kita menjadi komunitas yang saling menghargai, saling percaya, saling memberi dukungan, saling peduli. Inilah kekuatan kasih yang merobohkan tembok-tembok pembatas yang masih ada dalam diri kita. Dan dengan kekuatan kasih itulah, saudara, kita juga marilah merobohkan tembok-tembok pembatas yang mungkin masih ada pada saudara-saudara kita. Sekali lagi, runtuhnya tembok Berlin biarlah boleh menjadi inspirasi bagi kita untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kisah. Kisah kakak beradik dan tukang kayu. Kisahnya seperti ini. Ada 2 kakak beradik yang mulanya hidup akur dan hidup bertetangga. Tapi suatu hari mereka bertengkar hebat, saling menyerang dan saling menjatuhkan. Lalu sang adik mengeruk bendungan yang membuat sungai untuk memisahkan rumahnya dan ladang pertanian dengan rumah dan ladang milik kakaknya, agar tidak berkomunikasi dan tidak berelasi lagi dengan kakaknya itu. Suatu hari, saudara, datanglah seorang ke rumah sang kakak untuk mencari pekerjaan. Rupanya orang ini adalah seorang tukang kayu. Sang kakak berkata, "Wah, kebetulan di ladangku ada banyak tumpukan kayu. Kamu buatlah pagar yang tinggi agar rumahku dan rumah adikku semakin terpisah, ladangku dan ladang adikku semakin terpisah." Lalu saudara, tukang kayu mulai bekerja dari pagi sampai senja, terus bekerja. Beberapa waktu kemudian, saudara, sang kakak kaget karena tak melihat pagar sama sekali. Apa yang terjadi, saudara? Rupanya yang ia lihat bukannya pagar, tapi jembatan yang begitu indah, yang tertata rapi, yang menghubungkan ladang miliknya dan ladang milik adiknya. Belum selesai dia terpukau dengan jembatan itu, tiba-tiba sang adik bergegas menuju jembatan itu sambil berseru, "Kakak, aku sudah melukai kakak dengan sikap dan kata-kataku, tetapi kakak justru membuat jembatan yang begitu indah. Maafkan aku, Kak." Sang adik memeluk sang kakak juga memeluk sang adik. "Maafkan aku juga, Dek." Dan keduanya berpelukan di atas jembatan itu. Tukang kayu tersenyum, saudara, dan mohon diri, pamitan. Tapi sang kakak berkata, "Jangan pergi dulu, masih ada pekerjaan untukmu." Tukang kayu berkata, "Saya sebetulnya senang bekerja di sini, tapi masih banyak jembatan lain yang harus aku buat." Saudara-saudara, cerita ini tentu hanya sebuah cerita dan ilustrasi, tapi ingin memberikan inspirasi bagi kita semua.
agar kita pun sebetulnya seharusnya membangun jembatan kasih, jembatan persaudaraan, bukan pagar yang memisahkan kita satu dengan yang lain. Saudara, Yesus adalah tukang kayu. Dengan kasih-Nya Yesus sudah menembus garis-garis pembatas yang sering kali kita buat. Kayu salib itu sudah menjadi jembatan yang mendamaikan kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Belajar dari sang tukang kayu itu, marilah kita juga membangun jembatan. Bersama Yesus, marilah kita terus membangun jembatan kasih di tengah kebencian, jembatan kemurahan hati di tengah ketidakpedulian, jembatan perdamaian di tengah perselisihan. Dengan kekuatan kasih, kita mampu menembus batas. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk saat ini di mana kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa agar kami semua diberi kemampuan, diberi kasih dari-Mu untuk mampu merobohkan tembok-tembok pemisah yang ada di antara kami. Biarlah dengan kekuatan kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh meruntuhkan tembok kebencian, iri hati, ketidakpedulian, kesombongan, dan tembok-tembok yang lain. Dan biarlah ya Tuhan, kami mampu untuk menembus tembok-tembok itu, sehingga kami boleh merasakan kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk saudara kami yang sakit dan lansia, untuk Bapak Tan Sin Hok, Bapak Hartanto, Bapak Waluyo, Bapak Hendra Gunawan, Ibu Lydia, Ibu Vivi, Ibu Rohani, Ibu Masita Tobing, Bapak Hari Nugroho, Bapak Sutardi, Ibu Tan Sianyo, Bapak Kris Ben-Hur, Ibu Kolianwa, Bapak Hari Murwanto, Ibu Budi Santoso, Ibu Jati Utami, anak Miracle Virgilim, Bapak Chan Hok Beng, Ibu Kato Yohana, anak Lionel Axel, Ibu Martinus Jusfilemon, Bapak dan Ibu Teping Cui, Ibu Tiolan Nio, Bapak dan Ibu Adil Rahmanto, Ibu Tulima, juga Bapak Akong Rianto. Kami berdoa agar saudara-saudara kami ini boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Lanjutnya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 5 September. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar mereka dengan semakin bertambah usia semakin bertumbuh dalam kasih dan kebijaksanaan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah tatap muka. Jika Tuhan mengendaki mulai minggu depan kami akan mengadakan ibadah tatap muka. Biarlah Tuhan memberkati agar ibadah tatap muka ini boleh berjalan dengan baik juga di hari-hari kemudian. Kami saat ini juga ingin berdoa Tuhan untuk persidangan ke-14 Majelis Sinode. Kiranya Tuhan memberkati agar persidangan Majelis Sinode wilayah GKI wilayah Jateng ini dapat berjalan dengan baik. Pada tanggal 9 dan 10 September persidangan ini akan dilaksanakan. Biarlah Tuhan memberkati untuk
kegiatan persidangan ini. Kami tetap juga berdoa Tuhan untuk penjaringan penatua, biarlah semakin banyak yang tergerak untuk menjadi penatua, menjadi majelis di gerejamu ini. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk baptis dewasa, sidi, baptis anak, dan penerimaan anggota. Minggu 24 Oktober 2021 yang akan datang, biarlah boleh dilaksanakan baptis dewasa, sidi, baptis anak, dan penerimaan anggota. Biarlah Tuhan menyiapkan kami semua untuk menyelenggarakannya. Dan juga para peserta biarlah boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tetap kami berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan lain di gerejamu ini. Entah itu pemahaman Alkitab, juga untuk kegiatan dari anak sampai lansia, Tuhan memberkati. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk peneguhan dan pemberkatan nikah saudara kami Adi dan Ledia yang rencana dilaksanakan tanggal 15 September. Kiranya Tuhan berkenan untuk hal ini. Tuhan, saat ini kami bersyukur juga bersama dengan keluarga Oka Berniko Abadi dan Ibu Novi Darmadi yang Tuhan karuniakan anak kedua, Keiko Eravela Berniko. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini dan semakin memberi hikmat bijaksana dalam mereka membesarkan anak-anak mereka. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka cita, untuk keluarga almarhum Ibu Eliawati Noto Diharjo yang Tuhan panggil Ibu Eli tanggal 28 Agustus yang lalu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Tetap kami masih berdoa Tuhan untuk keluarga almarhum Ibu Ana Maria, istri dari Bapak Kris Ben-Hur Pesudo. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan pada Pak Kris Ben-Hur dan seluruh keluarga dengan kasih karunia-Mu, dengan kekuatan dan penghiburan-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Kami berdoa untuk kerjasama gereja, masyarakat, pemerintah. Secara khusus kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan yang terus berseri lelah untuk menanggulangi pandemi ini. Biarlah Tuhan beri kekuatan kepada mereka, kesabaran dan ketekunan. Biarlah kami semua Tuhan boleh bersinergi untuk bersama-sama menanggulangi pandemi ini dengan kekuatan kasih dan rahmat-Mu. Tetap Tuhan kami juga berdoa untuk Sekolah Masehi Temanggung, berkatilah boleh semakin maju dan berkembang. Kami percaya Tuhan mencintai kami semua dan memberkati kami semua. Tuhan memberkati gerejamu, Tuhan memberkati keluarga kami dalam pergumulan kami. Di tengah pandemi ini mungkin ada yang sakit, ada yang terkendala untuk masalah ekonomi, pekerjaan. Tuhan tolonglah kami, agar kami betul-betul mampu menghadapi ini semua dengan kekuatan Tuhan. Tuhan, kami ingin menyatukan doa kami dengan doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Adapun tata cara persembahan akan ditampilkan melalui multimedia. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu dan dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Badai bisa menerpa perahu kehidupan iman kita. Angin akan mengombang-ambingkan perjalanan iman kita. Namun percayalah, kita akan sampai di pelabuhan karena kita memiliki tujuan yang sama, melayani Dia dan mencintai Dia lebih lagi. Mari kita memberi hidup kita, persembahkan kita buat Dia. Jangan takut, teruslah berjuang menebus batas dengan kasih-Nya dan bersamanya. Sia hamba bukan yen kos, 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 sia hamba, sia hamba bukan yen kos, sia hamba. Sia hamba bukan yen kos. We are amazing in the life of God. 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 We are amazing. We are amazing in the light of God. We are amazing. We are amazing in the light of God. Mari jalan dalam terang Tuhan. 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 Mari jalan. Mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan. Mari jalan dalam terang Tuhan.
kita menerima pengutusan dan berkat. Mari melangkah bersama dengan penuh sukacita. Mari mengasihi tanpa batas dengan teladan Kristus. Mari hadapi setiap badai bermodalkan kasih Kristus yang besar dan tumpah buat dunia. Kami mau Tuhan pakai mengasihi dunia tanpa batas bersama keluarga dan gereja. Kasih dari Sang Bapa di sorga meluap, memenuhi hati, pikiran, dan hidup saudara. Teladan dan pengorbanan Kristus menginspirasikan saudara dalam menghadapi berbagai perbedaan. Kuasa Roh Kudus menyemangati saudara untuk menembus batas, mengasihi, melayani lebih lagi sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?